Saudara, pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan masuk dalam renungan firman Tuhan dan kita akan sampai dalam yaitu bacaan kita di Injil Markus pasal yang kelima. Mari kita sama-sama kita membuka Alkitab kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita baca bersama. Saudara boleh menyimaknya. Dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami masing-masing, apapun itu, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan, Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan seterusnya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat. Engkau Tuhan yang penuh kasih setia dan peduli kepada setiap kami. Izinkan pagi ini, lewat firman-Mu, Engkau menyapa lagi kami Tuhan secara pribadi, di dalam kebutuhan kami masing-masing. Biar melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kami dikuatkan, iman kami dikobarkan, dan biarlah kami menyaksikan karya Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Berbicara kepada kami Tuhan, dan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, sucikan, pakailah. Demikianlah Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, di dalam setiap pribadi kami, Engkau berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seandainya saudara punya seorang teman, dia sudah mengalami masalah yang kritis, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, dan tidak ada penyelesaian terhadap masalah yang dialami. Bahkan semakin hari nampaknya masalahnya semakin berat. Kira-kira saudara, apa yang akan dia rasakan? Apa yang akan dia perbuat saudara? Bisa jadi mungkin dia akan merasa tidak berdaya dan berkata, "Sudahlah, hidup ini tidak ada lagi gairahnya. Aku sudah mencoba, tapi tidak ada hasil." Dia menjadi pesimis dan mungkin menyerah. Seandainya saudara mungkin orang itu lebih sabar. Katakanlah dia punya kekuatan, dia punya semangat, dia adalah seorang yang ulet. Mungkin dia akan berkata, "Aku akan mencoba lagi, aku akan berusaha lagi." Tapi sekiranya saudara sekalian, setelah dia mencoba dengan cara yang lain, dia sudah mencoba berusaha dengan berbagai macam upaya saudara, tapi sekali lagi situasi tidak berubah, malah semakin memburuk. Dan semua resources, tenaga, kekuatan, apa yang dimiliki sudah semakin menipis dan habis. Kira-kira bagaimana saudara perasaannya? Saya kira saudara sekalian mungkin sekali dia akan merasa sangat pesimis
dan menyerah. Barangkali dia tidak sampai bunuh diri, tapi mungkin dia akan benar-benar give up dan sudahlah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena semuanya sudah habis. Saudara sekalian, itulah gambaran barangkali kisah yang kita baca di dalam Injil Markus pasal 5, saudara. Tentang seorang perempuan yang dikatakan sudah menderita pendarahan selama bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun, tapi 12 tahun lamanya. Penyakitnya telah membuat dia begitu menderita. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dikatakan Alkitab telah menghabiskan seluruh yang dimilikinya. Ayat 26 dalam terjemahan NIV disebutkan begini, saudara. She had suffered a great deal. Ia telah sangat menderita, saudara. Under the care of many doctors and had spent all she had. Ia telah menghabiskan semua yang ia miliki. Yet instead of getting better, she grew worse. Namun bukannya makin membaik, tetapi justru semakin parah. Saudara sekali kasih dalam Tuhan, kalau kita pikirkan, andaikan saya atau saudara berada dalam situasi seperti perempuan ini, mungkin kita akan merasa benar-benar tidak ada harapan. Kita akan berhenti untuk berharap. Tapi saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita menyaksikan bahwa hidupnya yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. Mungkin dia harus menjalani hari-harinya penuh dengan keterasingan, dalam kesunyian, dalam kesendirian, saudara sekalian. Dalam kondisi yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Harusnya kita bayangkan mungkin dia dipenuhi dengan kepahitan dan kekecewaan. Tetapi saudara sekalian, kita menyaksikan di sini saudara sekalian, bagaimana dia tetap memiliki harapan, saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, bukan saudara? Saya pikir saudara, kalau saudara kita mungkin sebagai pria sulit untuk bisa menghayati, membayangkan situasi yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan. Tapi saudara, sebagai gembala saya kadang mendengar kisah. Ada orang-orang khususnya wanita, ceme, yang ketika mengalami yang namanya kedatangan bulanan itu, saudara. Saudara tentu mengerti maksud saya, saudara ya. Sebagian orang mungkin tidak merasa masalah. Sebagian orang masih bisa beraktivitas wajar seperti biasa. Tapi tahukah saudara bahwa ada sebagian wanita yang sangat susah, menderita, sakit kepala, tidak bisa beraktivitas dengan baik, harus istirahat berhari-hari lamanya. Bahkan dia dalam situasi yang sangat mudi. Ada seperti itu. Seorang jemaat menceritakan pengalamannya juga seperti itu. Setiap kali dia mengalami itu, saudara, dia mengalami pendarahan yang cukup besar, dan itu berlangsung membuat begitu menderita dan kesakitan untuk 1 minggu, bahkan kadang 2 minggu, saudara sekalian. Sehingga rencana untuk holiday, liburan terhambat gara-gara kondisi ini. Puji Tuhan saudara, akhirnya ibu itu sudah sembuh hari ini, sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara, kita bisa bayangkan, wanita yang mengalami sakit pendarahan ini saudara, jauh tentunya lebih memprihatinkan situasi kondisi yang alami saudara. Dia menderita sedemikian rupa. Dia mengalami saudara sekalian, bukan hanya sakit secara fisik saudara, tetapi juga sekaligus ada masalah di dalam relasi, secara sosial saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara sekalian, orang yang mengalami sakit pendarahan seperti ini saudara, itu dalam situasi yang dianggap najis, tidak tahir saudara. Dan karena situasi seperti ini, maka sangat besar kemungkinan dia akan sulit menjalin hubungan yang dekat, yang intim. Mungkin dia tidak akan bisa menikah selama ini. Atau kalaupun dia sudah menikah, dia akan sangat menderita di dalam pernikahannya. Suaminya tidak bisa dengan leluasa membelai dia, tidak bisa memeluk dia saudara. Karena dalam hukum Taurat saudara, orang yang mengalami pendarahan seperti ini saudara, ketika bersentuhan dijamah oleh orang yang sehat, yang tahir, akan kena juga najis, akan tertular, akan juga tercemar saudara. Oleh karena itu maka situasinya sangat sulit. Secara sosial dia dijauhkan, dia mengalami penolakan saudara. Tapi bukan hanya dalam hubungan yang sesama manusia saudara, aspek secara rohani pun saudara sekalian, kita bisa bayangkan betapa kondisinya begitu menyedihkan. Karena ada stigma,
Ada anggapan orang yang mengalami itu najis, kena kutukan, dia terpisah dari Allah, dia harus selalu beribadah, dia tidak bisa leluasa pergi beribadah kepada Tuhan karena kondisinya yang cemar seperti itu, saudara. Jadi kita bisa lihat, bukan saudara sekalian, betapa kondisi yang dia alami itu bukan hanya double, tapi udah triple, bukan lebih, saudara sekalian. Secara fisik, secara sosial, secara rohani, lengkaplah sudah penderitaan wanita itu, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, kita melihat di tengah situasi seperti ini, tadi saya katakan, dia memiliki sesuatu yang luar biasa, karena dia memiliki iman yang mengagumkan, saudara sekalian. Begitu istimewa cerita ini, saudara, sehingga kita bisa temukan catatan ini dalam Alkitab di 3 tempat yang berbeda. Di Injil Matius 9 ayat 20 sampai 22, Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48, dan Injil Markus yang tadi kita baca, saudara. Saudara sekali kasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur. Hari itu sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup si perempuan itu, saudara sekalian. Waktu dikatakan ia mendengar berita tentang Yesus, harapannya mungkin yang sudah mulai memupus itu, saudara, bagaikan pelita yang hampir padam, saudara. Kemudian menyala lagi, kemudian muncul lagi, saudara sekalian. Dia berani mengambil resiko, walaupun itu resiko yang cukup besar, tapi dia berkata kepada dirinya di ayat 28 yang mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara sekali, mungkin dia sadar, kalau ia tidak bisa menjamah tubuh Yesus, ia seorang yang najis, yang tidak pantas. Jika ketahuan ia sakit pendarahan dan berdesakan dengan orang banyak lainnya, mungkin dia akan terancam hukuman yang berat, saudara sekalian, karena ia najis, tidak dalam keadaan tahir. Memang itulah yang diatur dalam hukum Taurat Musa, saudara. Jadi saya bisa bayangkan pada waktu itu, dengan sembunyi-sembunyi, dengan penuh takut, dengan hati-hati, dia menyelinap di kerumunan orang banyak untuk hanya sekedar dikatakan bisa menjamah jubah Yesus, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara? Ayat 29 dikatakan begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, saudara sekalian. Alkitab mengatakan seketika itu juga sembuhlah penyakitnya, berhentilah pendarahannya. Wow, saudara sekalian, dengan sukacita yang besar, dengan penuh rasa lega, dia alami hari itu dalam kehidupannya. Tapi saudara, tunggu sebentar. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan Yesus lalu kemudian berhenti dan berbalik. Yesus bertanya kemudian, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, rupanya pertanyaan Yesus itu membuat para murid kebingungan. Seandainya saya sedang dalam perjalanan di tengah keramaian dengan berdesak-desakan, lalu merasa sepertinya jubah yang saya kenakan itu bergesekan dengan orang lain, saudara. Saya pikir kalau saya tidak akan bertanya atau mencari tahu siapa yang tadi berdesakan atau yang sempat menyentuh atau memegang jubahku, saudara. Bukankah itu sesuatu yang wajar di tengah kerumunan orang banyak? Itulah sebabnya para murid heran kenapa Yesus bertanya seperti itu, saudara. Tapi saudara sekalian, tahukah saudara bahwa pertanyaan Yesus ini bukanlah sekedar pertanyaan biasa untuk mengetahui siapa tadi yang menjamah jubahnya, saudara. Tapi Yesus bertanya ini punya arti yang mendalam, saudara. Yesus serius, dia ingin, saudara, peduli kepada sosok yang telah datang dengan iman kepadanya, yang datang di dalam kebutuhan yang besar, yang telah mengalami kuasa penyembuhan itu, saudara. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Pertanyaan ini memberikan kesempatan untuk supaya wanita itu bisa muncul, speak up, bisa bicara, menyaksikan apa yang telah dialaminya, saudara. Yesus tidak hanya peduli dengan kesembuhannya secara fisik, tetapi jauh lebih itu, Yesus peduli dengan kesembuhan secara total, menyeluruh, pemulihan yang holistik, yang itu yang Yesus ingin dia alami, saudara. Yesus bertanya, siapa yang telah menjamah aku? Akhirnya kemudian, saudara, kita lihat wanita itu kemudian tidak dapat lagi sembunyi.
Dengan rasa takut dan gentar, ia maju ke depan. Mungkin dia berpikir, kali ini aku akan mendapat kesulitan, karena aku seorang najis, aku telah berdesakan dengan banyak orang, dan aku siap untuk mungkin menerima hukuman. Lalu dikatakan saudara, dia tersungkur di depan Yesus sambil menangis. Kata menangis tidak ada dalam Alkitab saudara. Saya tambahkan ini karena saya membayangkan, pasti ada perasaan haru, perasaan yang begitu bergelora di dalam hatinya, membuat dia mencucurkan air mata. Lalu di Alkitab mengatakan dia memberitahukan segala sesuatunya kepada Yesus. Hari itu dia punya kesempatan untuk curhat, untuk ngomong semuanya kepada Tuhan Yesus. Ketika ia telah selesai menceritakan semuanya itu, mengangkat mata, mengangkat kepalanya dan memandang ke atas. Saat saya bayangkan ketika matanya bertatapan dengan mata Yesus yang penuh kasih dan kepedulian itu, mata yang lembut, mata yang memberikan damai itu, seketika itu wanita itu mungkin merasa bahwa benar, dia telah bertemu dengan sosok pribadi yang luar biasa, yang mengasihinya, yang tidak menolaknya, yang mau menerima dirinya. Yesus tidak marah saudara, tetapi justru Yesus memuji perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kata-kata Yesus hari itu adalah kata yang pasti tidak akan pernah terlupakan di dalam sepanjang kehidupan wanita itu saudara. Dia akan selalu mengingat ada seorang yang berkata kepadanya, "Hai anakku." Satu sebutan, sapaan yang begitu manis dan dalam. Anakku. Yesus menyebutnya anakku. Itu artinya saudara, Yesus memulihkan relasi hubungannya dengan Tuhan sendiri. Hubungannya dipulihkan dan itulah yang terpenting bukan? Mungkin selama ini dia tidak pernah mengalami betapa orang mengasihi dan menerima dirinya. Tapi hari itu saudara, ada Yesus yang betul mengasihinya dan menganggapnya sebagai anaknya. Dan saudara, bukankah setiap kita yang datang kepada Yesus, apapun latar belakang kita saudara, Alkitab berkata barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, hari ini mungkin saudara dan saya, di pandangan orang bukan siapa-siapa. Mungkin kita tidak punya sesuatu yang bisa kita banggakan, tapi tidak masalah. Yang terpenting di hadapan Sang Pencipta Tuhan yang berdaulat, bagaimanakah dia melihat saudara? Apakah dia melihat saudara sebagai yang terhilang, atau yang sudah kembali, yang hilang tapi didapat kembali, sebagai anak yang dikasihinya? Oh saudara, sungguh hari itu wanita itu mendengar sendiri sebutan anakku. Hatinya dipenuhi dengan damai, benar-benar damai. Karena dia mengalami bukan hanya sehat disembuhkan secara fisik, tapi juga diampuni saudara sekalian. Jiwanya disembuhkan, dipulihkan saudara. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yesus ingin wanita itu tahu bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena jubah Yesus, tapi karena iman yang hidup itu sebagai sarana anugerah Allah mengalir. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan dia saudara sekalian. Saudara, hari ini banyak orang boleh berkata, aku percaya kepada Tuhan. Banyak orang bisa mengaku sebagai orang beriman. Benarkah? Saudara sekalian, kalau hanya mengklaim percaya, beriman, banyak orang mudah melakukannya. Tapi kalau no action, talk only, tidak ada gunanya. Wanita itu membuktikan. Dia tidak banyak bicara. Dia melakukannya. Di take action saudara. Dia mengambil tindakan yang nyata. Dia belajar untuk tetap percaya. Sekalipun di dalam segala keterbatasannya. Di dalam situasi yang begitu terpuruk. Bagaikan sumbu yang hampir padam nyalanya. Tapi ketika dia mendengar Yesus, dia percaya, datang kepada Yesus. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan
lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah kehidupan kita? Mungkin kita dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Kita sudah berusaha, kita sudah mencoba, tapi kita rasa seperti tidak ada jalan keluar. Kita merasa jalan buntu, masalah bukan tambah baik, tapi tambah runyam. Tapi saya ingin katakan saudara, jangan berhenti berharap. Pandanglah pada Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Yesus tidak pernah terlalu sibuk. Jangan kau berpikir, aku harus daftar dulu, tunggu giliran dipanggil. No, saudara. Kapan saja, setiap waktu. Dia selalu tersedia, dia selalu available, dia selalu menyambut. Marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, Yesus telah berkata kepada wanita itu, dia katakan, pergilah dengan selamat. Terjemahan yang lebih hurfiah dikatakan, go into peace. Yesus tidak hanya menyembuhkan perempuan itu, tapi juga memberikan dia hidup yang baru, hidup yang penuh damai sejahtera, kesembuhan yang holistik, tubuh jiwa rohnya dipulihkan. Saudara sekali lagi hari ini, maukah kita juga mengalami pemulihan itu? Apapun yang terjadi, mungkin saya tidak tahu, orang lain tidak mengerti, orang lain tidak memahami saudara. Tapi ada satu pribadi yang melihat kedalaman hatimu dan tahu apa yang kau alami. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar saat ketika engkau merasa tidak ada jalan. Dia Allah yang peduli, dia mengerti. Saudara, beberapa waktu ini saya mengajak kita semua masing-masing di tempat kita. Mari, tenangkan hatimu. Ambil waktu sejenak, beberapa menit ke depan. Teduhkan hatimu. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Berserulah dan katakan, Tuhan, ini aku. Aku ingin menggenggammu. Aku datang padamu. Aku membutuhkanmu. Ya, dia adalah Tuhan yang peduli. Sementara singarakan dengan lembut, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, Tuhan selalu punya jalannya. Percayalah kepadanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, tidak mustahil. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar saudara tetap percaya, agar kita percaya sampai Ya. mujizat menjadi Mari saudara, saja kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan keyakinan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. terlambat sudah. Tapi puji syukur,
Tuhan kita tidak pernah berdusta, saudara. Tuhan tak pernah berdusta. Karena Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya meski mujizat tak terjadi, tak menjadi nyata. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Tuhan, inilah kami. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau selama ini kami berkata kami percaya, tapi seringkali apa yang Tuhan katakan kami tidak ikuti. Apa yang Tuhan minta kami tidak taati. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini, di tengah situasi kondisi sulit seperti apapun, Engkau mengangkat pandangan kami untuk melihat bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang peduli, yang mengerti kami. Pada saat ketika kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, kami tahu Engkau mengulurkan tangan-Mu. Mujizat telah terjadi dalam kehidupan perempuan yang pendarahan itu. Dan kami percaya Tuhan, mujizat hari ini terjadi. Hati yang hancur, hati yang terluka, Tuhan kami tahu Engkau sanggup pulihkan. Engkau sanggup Tuhan kembali membentuk. Sekalipun mungkin seringkali Tuhan, kami dibayang-bayangi oleh masa lalu kami. Ketakutan, kekhawatiran, kecemas menyergap kami. Sehingga kami mungkin kehilangan semangat. Kami kehilangan pengharapan. Kami tidak bisa melihat ke depan. Masa depan seakan begitu suram. Tetapi biarlah hari ini kami sekali lagi melihat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang kami tidak bisa hadapi. Selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar. Sekalipun mungkin tidak seperti yang kami inginkan. Tidak seperti yang kami bayangkan. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, tahu yang terbaik, lebih daripada kami mengerti, dan Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih, kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Kalau hari ini ada hubungan yang bermasalah, relasi yang hancur, mohon Tuhan Engkau tolong sekali lagi, ulurkan tangan, pulihkanlah. Biarlah Tuhan kembali kasih yang mula-mula itu muncul dalam hidup kami. Kepahitan, kekecewaan, kemarahan, singkirkan, angkat itu Tuhan, ganti dengan damai sejahtera. Seperti Engkau berkata kepada perempuan itu, go into peace, pergilah dengan damai sejahtera. Biarlah kami mengalami itu, karena Engkau peduli, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, kami percaya, kami terima firman-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.